Kita bertemu kembali ya untuk renungan malam pada malam hari ini. Ya, kami bersyukur ya untuk udara yang cuaca yang sudah rendah tadi sampai malam ini sangat deras sekali, jadi hampir tidak bisa live streaming ya. Jadi hari ini kembali kita merenungkan firman Tuhan ya. Renungan malam kita pada malam hari ini kita ambil dari Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan 5. Kita buat temanya tujuan kematian Tuhan Yesus. Kenapa dia mati di kayu salib? Apakah tujuannya? Sebelum kita merenungkannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami dan berkatilah kami waktu merenungkan kebenaran-Mu, supaya tujuan-Mu mati di kayu salib, mengorbankan diri-Mu, kami sungguh bisa mengerti apa tujuan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus, berkati kami sekalian yang mendengarkan kebenaran-Mu ini, baik dari radio, baik juga dari Facebook dan semua teman-teman kami di mana saja pun berada, baik yang dekat maupun yang jauh. Berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah bulan Paskah ya. Jadi secara dunia ya inilah bulan ya untuk merayakan atau memperingati kematian Tuhan Yesus ya. Jadi dalam hal ini kita merenungkan dari Yesaya pasal 53, apakah tujuan yang sesungguhnya? Kenapa Tuhan Yesus mau berkorban mati di kayu salib? Kita baca dari Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai dengan 5. Saya baca. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh ya. Kematian di kayu salib, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib ya. Ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya jauh sebelum ya Tuhan Yesus datang ke bumi. Sudah dinubuatkannya. Ini dikatakannya, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Penyakit kita lah yang ditanggungnya. Maka waktu Tuhan Yesus datang di bumi, ya penyakit banyak orang ya bisa disembuhkannya. Terutama juga penyakit dosa ya. Dikatakannya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Padahal kita mengira ya. Kita mengira dia dipukul dan ditindas Allah ya. Padahal penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Ini kadang-kadang sulit kita terima ya. Sulit kita terima karena kita pikir kita yang berdosa, tentu kita yang menanggung dosa kita. Sama dengan kita berhutang ya. Bagaimana bisa hutang kita harus bayar, pasti kita berusaha. Tapi ini ada yang membayar utang kita. Kalau secara dunia kita harus ya menanggung beban utang kita, kalau enggak kita anak kita ya. Tapi ini dikatakannya ada yang menanggung utang dosa kita. Jadi kita hubungan dengan Allah, kita berhutang dosa ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya ya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya.
Padahal kita mengira dia kena tulah, ya, dipukul dan ditindas Allah. Ini sulit bagi sebagian orang. Bagaimana ini ya? Makanya sekalipun ya, kita sebagai orang Kristen tahu kita bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib ya, untuk menanggung dosa kita atau menanggung dosa banyak orang. Sering kita terus bergumul untuk menyelesaikan dosa kita, ya. Sering kita, itu sulit bagi kita. Tetapi katanya dia ditikam, ini ayat 5 ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ya. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan baginya dan ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, ya. Kita punya penyakit dosa, ya. Kita punya utang dosa, tapi dialah yang menanggungnya. Dialah yang memikulnya, ya. Inilah yang dimaksudkannya. Kenapa Tuhan Yesus mau mati, ya, sengsara, ya, di kayu salib? Karena penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dosa kita lah yang dipikulnya, ya. Di sini coba kita baca dari Markus, ya. Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Iya. Inilah satu-satunya untuk menebus dosa kita. Dia memberikan nyawanya, ya. Nyawa ganti nyawa, kesah, ya, ganti kesah. Rasamkan kesah Yesus tadi untuk mengganti upah dosaku ini. Ya, karena nyawa ganti nyawa, upah dosa adalah maut. Maka Yesus mau mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk tebusan bagi dosa banyak orang, bagi dosaku dan bagi dosa kita sekalian. Ya, seperti ada cerita ya, bagaimana seorang petani, ya. Petani ini ya punya banyak ternak ayam, ya. Ya, jadi di dalam ladangnya tadi ya banyak situ rih bahasa karonya, ya, ya lalang gitu. Jadi satu kali lalang itu terbakar banyak semuanya. Jadi datanglah petani ini sudah melihat ya lalang tadi habis semua dan juga tinggal asap-asapnya dan tinggal ya arang-arangnya yang hitam-hitam semua. Tapi di situ dilihatnya ada satu gundukan hitam. Jadi gundukan hitam itu ya ada bergerak-gerak. Jadi disepakkannya lah dengan kakinya sendiri gundukan hitam ini apa gitu. Ternyata dari gundukan hitam itu keluar anak-anak ayam. Ya. Rupanya gundukan hitam itu adalah ya induk ayam yang tadinya melindungi anak-anak ayam itu. Sehingga induk ayam itu mati, tapi anak-anak ayam yang berlindung di bawah sayap induknya tadi selamat oleh karena ya api yang datang menyala, ya. Karena dia berada di bawah ya sayap perlindungan ya induk ayam ini tadi, anaknya selamat. Induk ayam ini rela dia mati, ya, dimakan oleh api supaya anaknya ini selamat terlindung oleh karena dia tutup dengan sayapnya. Demikian juga kita, kematian Tuhan Yesus melindungi kita. Di bawah perlindungannya lah maka kita bisa diselamatkan. Di bawah perlindungan sayap induk ayam itulah maka anak-anak ayam tadi bisa selamat. Induk ayam ini rela mati
ya, supaya anak-anaknya tadi bisa diselamatkan. Kristus juga rela mengorbankan dirinya. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi nyawa kita. Nyawa kita ini harusnya mati, habis dimakan api neraka. Tapi kalau kita di bawah perlindungan Kristus, itulah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Sama dengan anak ayam tadi. Makanya disitulah dilihat oleh petani ayam tadi. Oh, betapa induk ayam ini sangat mengasihi anak-anaknya. Dia rela mati mengorbankan dirinya supaya anak-anak ayam ini terlindung, selamat, hidup dia. Demikian juga kita. Tidak ada jalan untuk keselamatan kita, untuk keluar dari hukuman dosa kita. Hanya Yesuslah yang bisa menyelamatkan kita dengan kematiannya di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya. Inilah tujuan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Kenapa dia mau mengorbankan dirinya? Inilah satu-satunya tujuannya. Supaya kita terlindung, ya. Supaya kita selamat daripada hukuman dosa kita. Dia ditertikam. Dia, ya, oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena dosa kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sadarkah kita orang berdosa, kalau tidak di bawah perlindungan Kristus yang mati di kayu salib itu, maka kita akan dilenyapkan, ya. Kita akan mati sengsara di dalam api neraka. Sama dengan, ya, Bapak yang punya ladang ini tadi. Api neraka itu pasti akan datang. Hukuman dosa kita itu pasti akan datang. Satu saya bacakan lagi untuk kita semua. Di sini dari 1 Petrus 3 ayat 18. Dikatakan yang di sini, sebab juga Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Sebab juga Kristus mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar, iya. Orang pikir dia, ya, kena tulah dihukum Allah. Dia yang benar, dia yang tanpa dosa. Makanya kenapa Yesus bisa mengampuni, menebus dosa kita? Karena dia tanpa dosa. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Yesus itu dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Karena seringkali dikatakan, kenapa Allah, ya, mati di kayu salib? Kenapa Allah bisa dia salibkan? Dia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kalau Allah tidak bisa dibunuh. Allah itu adalah roh, ya. Tapi dia menjadi manusia supaya dia bisa dipakukan di kayu salib. Dia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi ia dibangkitkan menurut roh. Sebab juga Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Iya. Iya. Bapak, Ibu, Saudara pendengar sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Inilah tujuan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kita berhutang dosa kepada Allah. Iya. Yesus yang membayarnya. Yesus yang membayar dosa kita tadi. Dengan apa? Dengan nyawanya. Ya. Yesus yang rela mati di kayu salib. Mengorbankan dirinya. Supaya lewat pengorbanannya tadi. Kita terlindung. Kita dilindunginya. Kalau kita di bawah salibnya.
di bawah perlindungannya, di bawah ya naungannya, sama dengan induk ayam tadi. Semua anak-anak ayam yang di bawah perlindungan induknya tadi, semua hidup ya. Induk ayam tadi rela mati ya demi anak-anaknya. Demikian juga Kristus ya. Demikian juga Kristus ya telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, supaya memberikan keselamatan, kehidupan bagi kita, supaya api neraka ya yang akan menghanguskan kita, akan mematikan kita di neraka, bisa kita terlindung. Inilah tujuan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ya, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya, ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sadarkah kita orang berdosa? Sadarkah kita bahwa api neraka itu akan menghanyutkan kita? Ya, akan dicampakkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Kita tidak mungkin akan lari dari api neraka itu, karena kita semua orang berdosa. Upah dosa kita adalah maut. Kristus Yesus datang untuk mengorbankan dirinya. Dia bukan datang untuk dilayani, tapi untuk melayani kita dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan nyawa kita. Kalau tidak di bawah perlindungan Kristus yang mati di kayu salib itu, tidak mungkin kita selamat. Kita bersyukurnya hanya Yesus Allah yang satu-satunya seluruh dunia ini, tidak ada satupun Allah yang berkorban ya untuk manusia selain Yesus sendiri. Dia sangat mengasihi kita karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah memberikan nyawanya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Upah dosa kita ini kebinasaan di api neraka. Sadarkah kita? Inilah menjadi perenungan kita. Tidak ada satupun kita tidak berdosa. Bagaimana supaya selamat kita dari dosa kita? Hanya di bawah Kristus yang mati di kayu salib itu. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, untuk aku dan kita semuanya. Supaya dia membawa kita kepada Allah yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Anak-anak ayam hanya terlindung, hanya bebas memiliki kehidupan karena dia terlindung di bawah sayap ayam. Ayam tadi rela mati, ya, mengorbankan dirinya sama dengan Kristus. Ya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, inilah menjadi perenungan kita malam hari ini. Apakah arti Paskah? Apakah arti pengorbanan Tuhan Yesus? Supaya kita bisa merenungkannya lebih dalam lagi. Ya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah yang boleh kami renungkan bersama-sama dari kebenaran-Mu. Engkau telah mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya-Mu sebagai ganjaran dosa-dosa kami. Engkau telah dibunuh dalam keadaan-Mu sebagai manusia. Engkau yang benar untuk kami orang yang tidak benar. Kau datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya-Mu supaya nyawa kami ini selamat. Kesah ganti kesah. Engkau rasakan kesah untuk membayar dosa kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya Engkaulah Allah yang mengasihi kami. Tidak ada satu pun di bumi ini Allah yang mengasihi selain Yesus itu sendiri yang datang dari sorga, menyerahkan nyawanya mati di kayu salib. Berkati kami semua Tuhan Yesus, supaya perenungan kami malam hari ini, kami bisa mengerti tujuan kematian Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.